Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kelas 5 bab 8. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait pidato. Anak-anak hebat, pernahkah kalian berpidato? Apa tema pidato kalian? Bagaimana perasaan kalian saat harus berpidato? Apa persiapan yang kalian lakukan sebelumnya? Nah, pidato adalah kegiatan berbicara untuk mengungkapkan pikiran di depan orang banyak. Agar pidato berjalan baik, penting untuk menyiapkan naskah pidato terlebih dahulu. Perhatikan contoh naskah pidato singkat berikut ini. Teman-teman sekalian, pada hari ini marilah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan pidato tentang pentingnya berteman dan menjauhi perundungan. Teman-teman sekalian, kebanyakan dari kita sudah berteman sejak lama. Sejak kita kelas 1 hingga saat ini di kelas 5. Kadang kita bersama saat kerja kelompok, bermain di halaman, atau saat perjalanan pergi dan pulang sekolah. Ada yang berteman akrab hingga menjadi sahabat. Ada juga yang hanya mengenal wajah tapi jarang berbicara. Kadang di antara kita terjadi perselisihan atau perbedaan. Meskipun demikian, pertemanan di sekolah sebaiknya dipupuk dan dipelihara. Beberapa kali saya membaca atau melihat di media, ada kasus perundungan yang terjadi di beberapa sekolah. Ada anak yang diejek atau diperlakukan kasar oleh teman-temannya. Akibatnya, anak tersebut menjadi sedih, sakit, dan tidak mau sekolah. Sungguh sangat menyedihkan. Tahukah kalian apa yang menjadi sebab perundungan terjadi? Perundungan terjadi karena ada orang yang dengan sengaja ingin menyakiti orang lain yang tidak dia suka. Selain itu, perundungan akan terus terjadi jika tidak ada yang menghentikannya. Perundungan membawa akibat buruk bagi korban. Perundungan membuat pertemanan tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, kita harus menghindari perundungan. Kita harus mencegah agar tidak terjadi di sekolah kita. Bersikap baiklah kepada sesama. Jika ada yang tidak kita suka atau setuju, katakan dengan baik. Jika ada konflik, kita selesaikan bersama. Jika kita melihat ada teman yang melakukan perundungan, mari bertindak. Tegur teman tersebut atau laporkan pada guru agar bisa dibantu. Marilah teman-teman kita bergerak bersama, menjadi teman bagi semua, menghargai perbedaan dan menghindari perundungan. Dengan demikian, sekolah kita akan menjadi tempat belajar yang aman dan menyenangkan. Sekian pidato dari saya. Terima kasih sudah menyimak isi pidato saya. Akhir kata, saya tutup pidato saya dengan sebuah pantun. Tanam sirih di kebun akasia, tumbuhnya subur jika kena cahaya. Mari kita menjadi sebaik-baiknya manusia, bersikap baik dan bermanfaat bagi sesama. Nah, anak-anak, perhatikan struktur penulisan pidato tadi pada penjelasan berikut ini. Paragraf pembuka berisi maksud pidato. Paragraf isi 1 terkait dengan latar belakang. Paragraf isi 2 isinya berupa sebab perundungan. Paragraf isi 3 yaitu tentang akibat perundungan. Dan paragraf isi 4 berupa ajakan menghentikan perundungan. Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, siapakah yang membawakan pidato? Iya, kalian benar, salah seorang peserta didik. Siapakah yang menjadi pemirsa pidato? Iya, peserta didik yang ada di kelas. Pertanyaan ketiga, apakah tema pidato tersebut? Nah, benar sekali, temanya tentang perundungan. Pertanyaan keempat, apakah pesan pidato tersebut? Iya, tentang ajakan untuk menghentikan perundungan, menghindari perundungan, dan menghargai perbedaan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pidato itu ditutup? Ya, pidato itu ditutup dengan sebuah pantun. Pidato biasanya dilakukan di depan umum. Isi pidato menyampaikan pesan penting kepada pendengar. Oleh sebab itu, membaca pidato membutuhkan keterampilan berbicara yang baik. Meskipun menggunakan naskah, pastikan kalian berlatih membacanya di rumah. Membaca naskah pidato akan membuat kalian mampu memahami dan menjiwai isi pidato.
Mintalah pendapat orang tua pada saat kalian berlatih membaca pidato bersama mereka. Perhatikan unsur-unsur pidato berikut ini. Yang pertama adalah volume suara, lafal, intonasi, dan ekspresi wajah. Nah anak-anak, sekarang saatnya kalian menulis naskah pidato. Perhatikan persyaratan menulis naskah pidato berikut ini. Ikuti petunjuk dan juga contoh naskah pidato di halaman sebelumnya. Dalam rangka memperingati Hari Anti Perundungan, Sekolah Cita Bangsa mengadakan lomba menulis pidato bagi para siswa kelas 4 hingga kelas 6. Persyaratannya, isi naskah pidato memuat tentang alasan dan ajakan untuk menghindari terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. 2. Naskah terdiri atas 200 hingga 400 kata, dapat berupa tulisan tangan atau diketik. 3. Naskah yang memuat sebuah pantun nasihat sebagai bagian dari ajakan mendapat nilai tambah, dan naskah harus merupakan hasil karya asli sendiri. Naskah menyertakan sumber jika mengambil rujukan data dari sumber lain. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Nah anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.